Karena hal tersebutlah saya hari ini membawakan tema untuk kita semua, masa bodoh dengan hukum Tuhan. Bisa dibukakan untuk slide pertama, multimedia. Masa bodoh dengan hukum Tuhan. Slide pertama bisa dibukakan. Kita akan belajar bersama dari seorang tokoh, yakni Elimelek, yang saya pikir memiliki kisah hampir serupa dengan hari-hari ini. Mulai tidak peduli dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang menjadi hukum Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan 2. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 2, saya bacakan untuk saudara. Rut dan Naomi. Di dalam perikop Rut dan Naomi. Ada yang tidak membawa Alkitab hari ini? Atau tidak membawa handphone suci? Ada yang tidak membawa kitab suci? Handphonenya belum diinstal kitab suci? Bertobat ya Faber. Handphonenya jangan hanya diinstal game, diinstal kitab suci. Mari kita buka bersama handphone kita dan kita baca di dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan 2. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara-saudara, siapa itu Elimelek? Next slide. Siapa itu Elimelek? Saya akan menjelaskan kepada saudara. Elimelek itu adalah masyarakat Bethlehem. Dia adalah orang Israel yang tinggal di Bethlehem. Dia adalah keturunan dari bangsa Israel yang waktu itu bersama-sama dengan Musa pergi dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, salah satu keturunannya adalah Elimelek ini. Elimelek, nama Elimelek di dalam bahasa Ibrani memiliki arti Allah adalah raja. Keren kan? Namanya aja Allah adalah raja, berarti namanya saja udah luar biasa. Dia menikah dengan seorang wanita Israel juga yang bernama Naomi. Naomi nanti kalau punya anak perempuan boleh tuh dikasih nama Naomi. Karena Naomi ini memiliki makna yang sangat baik sekali, yakni wanita cantik yang menyenangkan hatinya Tuhan. Seseorang dengan nama Allah adalah raja menikahi seorang perempuan dengan nama wanita cantik yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam pemikiran kita, mereka ini adalah orang-orang yang sangat mengerti firman Tuhan. Karena namanya sudah tergambar dari namanya. Pasti memiliki kehidupan rumah tangga yang luar biasa juga. Ada Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Mereka ini memiliki dua anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka hidup di Bethlehem atau Yehuda. Nah, di mana itu Bethlehem? Bethlehem adalah berada di tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Bethlehem sendiri memiliki arti rumah roti atau rumah daging. Bethlehem adalah tanah perjanjian dan Tuhan menggambarkan ketika orang-orang Israel masih berada di gurun pasir, Tuhan memberitahukan bahwa tanah perjanjian itu penuh dengan susu, penuh dengan madu. Di sana akan ada kelimpahan, di sana akan banyak makanan, tidak perlu dikhawatirkan. Itu adalah tanah Kanaan, itu adalah Bethlehem. Hanya saja kita membaca tadi apa yang terjadi di Bethlehem. Apa yang terjadi? Ayo yang tidak tidur, apa yang terjadi tadi? Kelaparan. Terjadi kelaparan di tanah Bethlehem. Terjadi kelaparan di tanah Bethlehem. Kok bisa-bisanya Bethlehem yang katanya rumah roti, yang katanya rumah daging, yang katanya berlimpah susu dan madu, tetapi terjadi kelaparan. Mengapa? Karena
masyarakat Israel, bangsa Israel pada waktu itu sudah mulai tidak peduli lagi dengan hukum Tuhan. Mulai hidup sembarangan, sudah tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di mana buktinya? Tadi kita membaca Rut ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Kita buka coba ayat sebelumnya. Ada nggak ayat sebelumnya? Nggak ada, karena tadi kita Rut pasal 1 ayat 1. Berarti kita harus ke kitab yang sebelumnya, yakni Hakim-Hakim 21 ayatnya yang ke-25. Itu tepat di belakangnya kitab Rut. Di sana dikatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi Elimelek hidup di zaman hakim-hakim, di mana tidak ada raja waktu itu, dan mereka semua hidup menurut pandangannya sendiri. Apa yang dianggap benar oleh mereka yang mereka lakukan. Kalau membunuh dianggap benar oleh mereka, maka mereka akan membunuh. Kalau mencuri dianggap benar oleh mereka, maka mereka akan mencuri. Kalau berzina dianggap baik sama oleh mereka, maka berzina akan mereka lakukan. Apabila mabuk-mabukan dianggap benar oleh mereka, maka mereka akan lakukan. Itu yang terjadi pada zaman itu di Bethlehem. Mengapa kemudian Allah mendatangkan kelaparan, Allah mendatangkan paceklik di dalam bangsa Bethlehem? Jadi sudah dapat jawabannya ya. Katanya kok Bethlehem itu rumah roti, rumah daging, rumah susu dan madu. Tetapi kok bisa-bisanya terjadi kelaparan. Kenapa bisa terjadi kelaparan? Karena orang-orang yang tinggal di dalamnya sudah tidak mau lagi hidup seturut firman Tuhan. Mereka meninggalkan firman Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang mereka pandang baik saja. Bukan yang dipandang baik oleh Tuhan, tetapi yang dipandang baik oleh dirinya sendiri. Itu mendukakan hati Tuhan yang kemudian Tuhan mendatangkan paceklik. Tuhan mendatangkan kelaparan di dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya, saudara-saudara, kemudian muncul pertanyaan, mungkin Bu Gembala mereka hidup begitu karena mereka tidak tahu firman Tuhan. Tidak mungkin, mereka berada di tanah perjanjian, mereka ada di Bethlehem, mereka membawa 10 perintah Allah. 2 lot batu yang dibawa Musa turun dari gunung Sinai, mereka bawa pada kehidupan mereka. Mereka tahu betul apa yang menjadi firman-firman Tuhan. Mereka tahu apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Hanya saja mereka tidak mau tahu, mereka tidak mau melaksanakannya. Saudara-saudara yang saya kasihi, bagaimana dengan kita? Berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen? Berapa puluh tahun kita mendengarkan firman Tuhan untuk mengasihi sesama, untuk menghormati orang tua, untuk mengasihi istri, untuk istri tunduk kepada suami, untuk engkau berbuat kasih kepada sesamamu, untuk engkau menguduskan hari Sabat dan lain sebagainya. Tapi apakah kita melaksanakannya atau tidak? Itu masalahnya. Kalau kita tahu apa yang menjadi firman Tuhan dan kita tidak melaksanakannya, maka tidak ada bedanya kita dengan bangsa Israel yang ada di tanah Bethlehem pada waktu itu. Apabila kita tahu tentang firman-Nya namun tidak melaksanakannya, atau tahu tentang firman-Nya dan melanggarnya, apa bedanya kita dengan bangsa Israel waktu itu? Mereka berbuat dosa. Apabila kita tahu kebenaran firman tetapi tidak melaksanakannya, tetapi kita melanggarnya, berarti kita berbuat dosa. Berarti apa yang dilakukan oleh orang Israel waktu itu adalah dosa. Itu yang menyebabkan paceklik di dalam kehidupan mereka. Itu yang menyebabkan kelaparan di dalam hidup mereka. Apakah benar dosa, Bu Gembala? Buka di Yakobus 4 ayatnya yang ke-17. Yakobus 4 ayatnya yang ke-17. Bisa dibantu multimedia. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Saudara tahu kalau hari Sabat harus dikuduskan?
Saudara tahu kalau hari Sabat kita harus memuji dan menyembah Tuhan, pergi ke gereja dan engkau tidak melaksanakannya. Dosa enggak? Dosa. Engkau tahu engkau harus mengasihi sesamamu, engkau harus berbagi dengan sesamamu, engkau tahu engkau harus mengembalikan perpuluhanmu, engkau tahu engkau harus menghormati orang tuamu, engkau tahu engkau harus melayani Tuhan, engkau tahu hal-hal di dalam firman Tuhan, engkau tahu semua kebenaran itu dan engkau tidak melaksanakannya. Hati-hati, hati-hati, engkau sedang berbuat dosa. Engkau sedang berbuat dosa. Maka jangan pernah bertanya kenapa paceklik terjadi di dalam hidup saya. Mengapa kelaparan terjadi di dalam hidup saya? Kelaparan di sini, paceklik di sini berbicara tentang banyak hal, saudara-saudara. Tidak hanya tentang keuangan saja. Mengapa rumah tanggaku tidak pernah damai? Mengapa kehidupan ekonomiku tidak pernah membaik? Kenapa kesehatanku tidak pernah baik? Paceklik kelaparan di sini berbicara tentang banyak hal. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, di sini dulu. Hati-hati. Siapa tahu saya dan saudara sama seperti bangsa Israel. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, namun kita melanggarnya. Jangan pernah bertanya, Tuhan, kenapa ini paceklik terjadi? Kenapa hidupku tidak pernah bahagia? Kenapa hidupku seperti ini, Tuhan? Tanya ke dalam dirimu. Tanya di dalam diri kita. Apakah kita sudah mentaati firman Tuhan atau belum? Apakah saya ini adalah bangsa Israel yang waktu itu? Ataukah saya ini pelaksana firman yang sesungguhnya? Jadi jangan pernah menyalahkan orang, jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika hal yang tidak baik terjadi di dalam hidup kita. Mungkin engkau melewati hidupmu dengan hanya melakukan hal-hal yang engkau pandang baik saja. Tetapi bukan hal yang dipandang baik oleh menurut hukum Tuhan. Apa yang engkau pandang baik saja itu yang engkau lakukan, bukan apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Kemudian apa buktinya kalau bangsa Israel tidak peduli dengan hukum Tuhan? Slide berikutnya. Apa buktinya? Yang pertama adalah sembarangan membuat keputusan. Sembarangan membuat keputusan. Atau hidup secara sembarangan, hidup secara bodoh amat, hidup secara main-main. Buktinya apa? Nama dua anak Elimelek dan Naomi tadi siapa? Mahlon dan Kilion. Saudara tahu apa artinya Mahlon? Mahlon artinya adalah sakit, sakit-sakitan. Dan Kilion artinya apa? Binasa, mati. Ada di sini yang saya nggak tahu, coba saya tanya. Ada enggak marga Sega mungkin Pak Gem yang namanya sakit Sega, ada enggak? Saya pikir enggak ada ya, saya belum pernah ketemu. Atau mungkin marga Hulu Pak Gervan, ada enggak yang namanya Binasa Hulu, ada enggak? Saya pikir enggak ada. Atau Tewas Hulu, Tewas Sega, Tewas Mindrova, saya pikir enggak ada. Setiap orang tua memberikan nama kepada anak-anaknya dengan penuh harapan dan doa. Saudara-saudara, ketika orang tua saya, ibu saya melahirkan saya, bapak ibu saya sepakat memberikan nama kepada saya adalah Teresia Ani Astuti. Dengan harapan sangat luar biasa. Mereka mencoba menggabung-gabungkan nama-nama yang mereka dengar di radio waktu itu katanya. Teresia itu memiliki arti wanita yang bekerja di musim panen, artinya hidupnya penuh diberkati. Dan Ani itu artinya wanita yang cantik dan mungil, dan itu tergenapi sampai dengan saat ini. Dan kemudian Astuti artinya adalah terpuji. Jadi harapan besar dari orang tua saya, ini anak perempuanku ini akan menjadi anak perempuan yang cantik, mungil, hidupnya terpuji, terhormat, dan hidupnya akan penuh dengan berkat. Itu harapan orang tua saya. Saya percaya setiap orang tua di sini yang sudah menjadi orang tua angkatan, yang sudah menjadi orang tua, ketika memberikan nama kepada anak-anaknya bukan main-main, bukan sembarangan.
tetapi memiliki arti, memiliki makna, dan memiliki harapan. Tapi kita lihat ketika Elimelek dan Naomi memberikan nama kepada anak-anaknya, mereka memberikan nama binasa. Kalau bahasa kasarnya mohon maaf, modar. Coba. Sama si sakit. Artinya apa? Main-main hidupnya itu, sembarangan. Memberikan nama kepada anak saja sembarangan, main-main. Apalagi untuk hal yang lainnya. Padahal anak itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan rumah tangga. Sebagai sepasang suami istri, anak itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Anak kok didoakan sakit sama modar. Anak kok didoain sakit sama binasa. Itu hanya orang tua yang gak tahu diri yang melakukannya. Hanya orang tua yang main-main. Hanya orang tua yang tidak di dalam dasar kehidupan firman Tuhan yang akan melakukannya. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita sama dengan Elimelek dan Naomi? Yang sembarangan di dalam hidup kita. Yang sembarangan dalam berkata-kata. Yang sembarangan di dalam bertindak. Berkata-kata tidak pada tempatnya. Berkata-kata untuk hal-hal yang tidak perlu. Berlaku untuk hal-hal yang tidak benar. Apakah kita sama dengan Elimelek dan Naomi? Hati-hati, jangan sampai apa yang kemudian terjadi pada Elimelek dan Naomi pada ayat-ayat selanjutnya akan kita dapati juga. Jangan sampai saudara-saudara, jangan hidup sembarangan. Jangan hidup main-main, hiduplah dengan tertib, hiduplah dengan tertata. Hiduplah dengan penuh ketekunan, ketertiban. Punyalah aturan, baik di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu. Ikutilah aturan yang ada, punyalah aturan, jangan sembarangan. Jangan hidup dengan sembarangan, baik itu dengan matamu, dengan mulutmu, dengan telingamu, dengan hatimu, dengan pikiranmu, dan dengan tindakanmu. Berhati-hati, jangan sembarangan. Next slide. Bukti bahwa tidak peduli dengan hukum Tuhan adalah lari dari masalah atau cari jalan pintas. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika mengalami kelaparan, Elimelek sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin keluarga, mengajak seluruh keluarganya untuk pergi dari tanah perjanjian, dari tanah Bethlehem. Bukannya dia introspeksi diri kenapa sampai kelaparan ini terjadi dan berusaha lebih lagi untuk menanggulangi itu, tetapi yang dilakukan adalah lari dari proses. Dia pergi dari tanah perjanjian tersebut. Dia melupakan pertolongan Tuhan yang sudah dilakukan di sepanjang 40 tahun nenek moyangnya berada di padang gurun. Hal yang sama pernah terjadi pada nenek moyangnya di padang gurun. Mereka juga pernah mengalami kelaparan dan kehausan. Tetapi Allah yang sama dengan nenek moyangnya masih dia sembah sampai dengan saat itu. Melakukan mukjizat, memberikan pertolongan ketika nenek moyangnya kemudian bertobat. Tetapi dia tidak melakukannya. Ketika kelaparan, kehausan itu terjadi, bukannya bertobat, dia malah pergi. Dia mencoba lari, dia mencoba pergi ke tempat yang menurut dia benar. Ke tempat yang menurut dia secara kedagingan dipandang lebih baik daripada Bethlehem. Saudara-saudara semua, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi masalah? Di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam gerejamu, apakah ketika engkau bergesekan sedikit dengan orang-orang di sekitarmu, engkau langsung kabur, engkau langsung pergi? Mungkin engkau bergesekan dengan pengerja yang lain, kemudian engkau langsung keluar dari gereja, pindah lagi ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain. Saudara-saudara, percayalah, apabila engkau tidak menyelesaikan prosesmu, ketika menemui masalah langsung pergi, tanpa mau introspeksi diri, tanpa mau tantangan, mengalami gesekan, mengalami hal yang tidak baik di lingkunganmu, jangan buru-buru pergi, jangan buru-buru kabur, introspeksi dirilah.
Siapa tahu ada yang gak benar di dalam diriku. Ada hal yang perlu diperbaiki. Ingatlah di dalam Alkitab dikatakan bahwa besi menajamkan besi. Dan manusia menajamkan sesamanya. Untuk kita bisa menjadi lebih tajam lagi, untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi, perlu orang lain di sekitar kita untuk menajamkan kita. Perlu orang lain, mungkin teman-teman kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, adik kita, saudara-saudara kita untuk menajamkan kita. Jadi ketika engkau diproses oleh keluargamu, engkau diproses dengan teman-temanmu, jangan kemudian gampang patah hati. Terus kemudian meninggalkan kehidupan, mencari alternatif yang lain. Ingat itu saudara-saudara. Yang kemudian next slide adalah bukti bahwa tidak peduli dengan hukum Tuhan adalah menetap di negeri Moab. Menetap di negeri Moab. Ketika Elimelek pergi meninggalkan Bethlehem, saya percaya dia sudah punya keinginan untuk menetap di tanah Moab. Ketika seseorang menetap di suatu tempat, otomatis dia akan bergaul dengan daerah tersebut. Dan kemudian lama-lama kalau udah bergaul menjadi apa? Menjadi serupa. Padahal seperti apa Moab itu? Moab adalah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Nanti di rumah silakan dibaca di dalam Yesaya, pasalnya yang 15 sampai dengan 16. Moab itu adalah bangsa yang jahat. Moab itu adalah bangsa penyembah berhala. Moab adalah bangsa yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi Elimelek, bangsa pilihan Allah yang sudah dikirim ke tanah perjanjian, udah susah payah dibawa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, malah pergi meninggalkan tanah perjanjian. Malah pergi meninggalkan Tuhan menuju kemana? Menuju ke Moab, menuju ke dosa, menuju ke tempat yang Tuhan tidak suka. Menuju ke tempat yang bangsa yang Tuhan kutuk. Mereka ini adalah penyembah berhala, money oriented. Dan di sini akhirnya kita juga tahu bahwa Elimelek ini adalah money oriented. Dia pindah ke tempat yang dia pandang baik menurut pemikiran dia. Tetapi tidak menurut pemikiran Allah. Karena menurut pemikiran Allah, dia tidak boleh pindah ke Moab. Karena itu bangsa yang jahat, dia akan bisa menjadi sama dengan mereka. Tetapi dia tidak peduli. Yang penting aku bisa tetap hidup. Yang penting aku bisa tetap mencari kerja. Yang penting aku bisa tetap makan. Itu yang ada di dalam pikiran Elimelek waktu itu. Pertanyaannya kemudian, pertanyaan yang sama, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah pergaulan kita selama ini? Di manakah kita tinggal? Apakah kita berada di tempat yang memang Tuhan kehendaki? Atau kita berada di lingkungan yang membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada dosa? Saudara-saudara semua hati-hati. Moab menggambarkan tentang kehidupan yang tidak berkenan di hati Allah. Jadi apabila engkau sekarang ini berada di lingkungan yang tidak baik, yang membawamu menjauh dari Tuhan, yang membuatmu makin jauh dari Tuhan. Mungkin membawamu mabuk-mabukan, membawamu merokok, membawamu mungkin makin malas ke gereja, membawamu makin gak baik, maka engkau sedang berada di Moab. Coba tanya di dalam diri kita, apakah saya sudah berada di lingkungan yang benar atau belum? Atau kalau engkau berada di lingkungan seperti itu, maka engkau tidak ada bedanya dengan Elimelek dan Naomi. Maka engkau berada di tempat yang tidak baik, dan itu adalah bukti ketidakpedulian kita dengan hukum Tuhan. Hati-hati, karena kita tahu hukum Tuhan. Karena kita tahu hukum Tuhan dan kita mengizinkan diri kita tinggal di tempat yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka kita melanggar firman-firman Tuhan. Maka kita melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Mengapa Allah tidak suka bangsa Israel bergaul dengan Moab? Di slide selanjutnya. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa padahal tentang bangsa-bangsa itu,
bangsa-bangsa itu di dalam Alkitab di situ yang dimaksud adalah Bani Moab, Amon dan lain sebagainya. Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Allah-Allah mereka di sini adalah berhala. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi di mana engkau tinggal itu akan membuat hatimu condong kepada apa yang disukai oleh lingkunganmu tersebut. Jadi terutama di sini saya melihat semuanya masih muda-muda. Hati-hati memilih di mana engkau tinggal. Hati-hati memilih pergaulanmu. Hati-hati memilih dengan siapa engkau bersama-sama setiap hari. Hati-hati engkau memilih bersama siapa engkau duduk dan berdiri. Hati-hati. Pandang sekelilingmu setiap hari. Jangan sampai yang di sekitarmu membuat engkau makin jauh daripada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah bukti ketidakpedulian Elimelek dan Naomi dengan hukum Tuhan. Slide berikutnya adalah selain tinggal dan menetap di Moab, Elimelek dan Naomi menikahkan 2 anak laki-lakinya dengan perempuan Moab. Mereka menikahkan anaknya dengan perempuan Moab. Saya buka kembali di Rut 1 ayat yang 1. Di dalam ayatnya yang kedua di situ tertulis, mohon maaf, di ayatnya yang keempat tertulis, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Saudara-saudara, tinggal di situ aja nggak boleh, bergaul dengan mereka saja nggak boleh. Ini malah mengizinkan anaknya untuk menikah dengan perempuan di situ, perempuan Moab. Semakin mengejek Tuhan, semakin nggak baik saja gitu, semakin seenaknya saja melanggar firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Elimelek dan Naomi. Di slide berikutnya, saudara-saudara, saya akan menjelaskan dulu kepada saudara siapa silsilah dari Elimelek dan Naomi serta Rut dan Orpa ini. Elimelek dan Naomi adalah bangsa Israel. Dari mana bangsa Israel itu berasal? Bangsa Israel dimulai dari pernikahan Abraham dan Sarah yang kemudian menghasilkan anak namanya Ishak. Ishak menghasilkan anak namanya Yakub dan Esau. Nah, baninya Yakub ini adalah Bani Israel, kemudian menghasilkan keturunan namanya bangsa Israel. Salah satu bangsa Israel ini adalah Elimelek dan Naomi. Elimelek dan Naomi ini memiliki anak namanya Milon dan Kilyon, dan kemudian mereka pindah ke negeri Moab. Dan siapa Rut dan Orpa, istrinya Mahlon dan Kilyon ini? Mereka adalah bangsa Moab. Siapa itu bangsa Moab? Kalau saudara-saudara membaca di kitab Keluaran, saya percaya kita semua yang ada di sini setiap hari membaca firman di rumah. Yang iya katakan amin, yang enggak jangan berkata amin. Ada satu saya dengar, puji Tuhan. Bangsa Moab ini adalah keturunan dari Lot. Bukan keturunan Lot dengan istrinya, bukan. Tetapi hubungan saudara antara Lot dan putri kandungnya. Jadi Lot menghamili anak kandungnya dan menghasilkan anak namanya Moab dan adik-adiknya. Nah, bangsa Moab ini adalah hasil dari keturunan Moab. Bangsa Moab ini adalah bangsa yang dihasilkan dari incest atau hubungan saudara antara Lot dan putrinya. Dan mereka ini selain incest, mereka adalah penyembah berhala. Mereka ini memiliki karakter yang sangat buruk. Mereka ini congkak, angkuh, pembual, pembohong dan lain sebagainya. Nah, siapa salah satunya orang Moab ini? Salah satunya adalah Rut dan Orpa yang kemudian menikah dengan Mahlon dan Kilyon. Jadi mengapa Allah tidak mengizinkan untuk bangsa Israel menikah dengan bangsa Moab? Karena ini historinya. Karena bangsa Moab adalah bangsa yang dikutuk oleh Allah. Kenapa dikutuk oleh Allah? Karena hasil hubungan saudara. Selain itu memiliki karakter yang tidak baik di dalam hidupnya. Slide berikutnya. Nah,
Saudara-saudara, pertanyaan kita adalah, apakah ada di antara kita yang sama seperti Elimelek? Yang hidupnya sembarangan, yang hidupnya tidak menjaga kekudusan, yang sudah mengerti tentang firman Tuhan. Hati-hati, ini saya ulang lagi setiap saya khotbah. Yang sudah mengerti firman Tuhan tapi masih mabuk-mabukan. Yang sudah mengerti firman Tuhan tetapi masih merokok. Ayo, apalagi para pelayan Tuhan. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama kemudian dengan apa yang terjadi dengan Elimelek. Enggak usah lihat kanan kiri, lihat hatimu. Masih mabuk-mabukan enggak? Masih merokok enggak? Enggak apa-apa, kan semalam itu. Hari ini dan seterusnya enggak lagi. Setelah mendengarkan firman ini enggak lagi. Kalau setelah mendengarkan firman ini dan engkau masih mengulanginya di hari ini dan seterusnya, mohon maaf saya katakan bahwa Anda adalah orang-orang yang bebal. Jadi adakah di antara kita yang sama seperti Elimelek, yang hidupnya sembarangan, tidak menjaga kekudusan, yang tidak setia terhadap proses, yang meninggalkan maunya Tuhan, yang meninggalkan apa kehendaknya Tuhan, dan memilih maunya kita sendiri, bersandar pada kehendak diri, yang menganggap maunya kita yang terbaik, bukan yang terbaik adalah miliknya Tuhan, yang tidak masalah jauh dari Tuhan, yang penting tetap hidup, yang menganggap semua yang kita dapatkan adalah prestasi kita, yang hidupnya penuh dengan kesombongan. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan saudara, jangan sampai kita menjadi seperti Elimelek. Jangan sampai kita berada di dalam kondisi seperti ini. Jangan saudara, karena di dalam Alkitab kemudian juga digambarkan apa yang kemudian terjadi pada Elimelek dan keluarganya. Ketika saudara dan saya berada di dalam situasi ini, seperti Elimelek ini, jauh dari Tuhan, nggak pernah ke gereja, nggak pernah melaksanakan firman Tuhan, nggak apa-apa, yang penting kan bisnisku lancar, yang penting pekerjaanku yang lancar, yang penting anak-anakku tetap sehat, yang penting aku tetap bisa makan, bodoh amat nggak pernah ke gereja, bodoh amat tidak mengasihi orang lain, bodoh amat tidak menghormati orang tua, kan yang penting hidupku baik-baik saja. Hati-hati, tinggal tunggu waktunya saudara-saudara. Kehidupan Elimelek sepertinya juga baik-baik saja, tetapi tinggal tunggu waktunya ketika Allah kemudian bekerja. Slide berikutnya. Apakah kemudian ketika kita ada di dalam kehidupan seperti itu kita mendapatkan kebahagiaan? Apakah kebahagiaan yang kita dapatkan? Kita lihat apa yang didapatkan oleh Elimelek kemudian ketika dia menjalani kehidupan seperti ini. Ada di Rut 1 ayat 3 sampai dengan 5, saya bacakan untuk saudara. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Dan kemudian adalah Rut 1 ayat 19 sampai dengan 21, saya bacakan ke saudara. Jadi singkat cerita, setelah kematian suami dan anak-anaknya, Naomi ini mencari-cari kabar tentang Bethlehem, apa yang terjadi di Bethlehem. Ternyata Bethlehem sudah berlimpah susu dan madu lagi, sehingga dia ingin kembali ke Bethlehem. Kedua menantunya ini Rut dan Orpa ingin ikut, tetapi kemudian yang akhirnya setia tetap ikut kepada Naomi sampai dengan Bethlehem hanyalah Rut saja. Orpa kembali ke bangsanya. Jadi dan berjalanlah keduanya, yakni Naomi dan Rut, sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Jadi siapapun saya yakin, entah itu di tanah Nias, di tanah Batak atau lain sebagainya, ketika kita pergi merantau, orang selalu akan beranggapan, apalagi kita perginya ke Jakarta, pasti sukses. Orang kalau udah di Jakarta itu pasti sukses. Itu anggapan orang di kampung. Jadi ketika engkau pulang membawa kesedihan, membawa kepiluan, itu akan membuat gempar
kampung kita. Itu yang terjadi pada Naomi waktu itu. Dia pulang dengan tangan kosong, dengan tangan hampa. Suami yang dicintainya pergi, anak-anak yang dibanggakannya semuanya meninggal. Dia pulang sendirian hanya dengan Ruth orang Moab yang bukan siapa-siapanya. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara. Karena Naomi tadi memiliki arti yang sangat bagus, yaitu orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidupnya penuh dengan sukacita. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi apa yang dipandang baik oleh Elimelek dan Naomi untuk pindah ke tanah Moab ternyata tidak dipandang baik oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan mendatangkan malapetaka atas hidup Elimelek dan keluarganya. Elimelek meninggal, anak-anaknya meninggal. Slide berikutnya, apa yang di dalam ekspektasinya, apa yang di dalam pemikirannya Elimelek bahwa dia akan mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan. Enggak masalah jauh dari Tuhan, yang penting aku memiliki kekayaan dan kebahagiaan. Tetapi apa yang didapatkannya, apa yang menjadi realitanya, ya ini penderitaan demi penderitaan. Sakit, saya yakin sebelum mereka meninggal ada sakit juga yang mereka rasakan, mati, kemiskinan dan duka cita. Jadi saudara-saudara, jangan pernah bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Jangan pernah bersandar kepada pemikiranmu bahwa apa yang kau lakukan baik. Bersandarlah kepada pengertian Tuhan. Bersandarlah kepada firman-firman Tuhan. Slide berikutnya. Beruntung sekali Naomi masih hidup dan masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Namun bagaimana dengan Elimelek? Tidak ada lagi kesempatan Elimelek untuk bertobat. Dia langsung mati dan harus langsung mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, jika engkau mendengarkan firman ini hari ini, anggaplah ini menjadi kesempatan kedua bagi saudara-saudara. Anggaplah ini kesempatan kedua bagi saya dan saudara-saudara. Apabila engkau saat ini hidup jauh dari Tuhan, apabila engkau tidak melaksanakan kehendak Tuhan, boleh engkau saat ini sedang beribadah di sini. Badanmu ada di sini tetapi hatimu tidak ada di sini. Boleh engkau mendengarkan firman Tuhan saat ini, tetapi ketika engkau pulang engkau tidak melaksanakan firman Tuhan. Hati-hati, kehidupan kita saat ini adalah kesempatan kedua. Jangan pernah lakukan itu lagi. Segeralah berbalik arah kepada Tuhan. Segeralah berbalik arah dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bertobatlah. Jika engkau jauh dari Tuhan, hatimu jauh dari Tuhan, hatimu jauh dari doa, hatimu jauh dari firman, segeralah engkau bertobat saudara-saudara. Mungkin engkau melayani, mungkin engkau beribadah terus-menerus, tetapi engkau tidak menjadi pelaku firman, engkau tidak ada bedanya dengan Elimelek dan Naomi. Engkau sedang berada di dalam dosa, segeralah berbalik. Saya harus bagaimana? Next slide. Saya harus bagaimana? Kita buka di Rut 1 ayatnya yang ke-6. Rut 1 ayatnya yang ke-6. Kayaknya saya udah mulai kelamaan karena sudah makin banyak yang menguap, makin banyak yang mengantuk. Jadi saya harus bagaimana? Mari kita belajar dari Naomi. Ketika dia diberikan kesempatan kedua, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, tersisa dia. Untungnya dia tidak bebal, untungnya dia hatinya lembut untuk kemudian mendengarkan firman Tuhan. Dia mau berbalik ke arah. Mari kita lihat di Rut 1 ayatnya yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Slide berikutnya. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh Naomi. Segera sadari seperti apa kehidupanmu dan bertobat. 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 Segera bertobat saudara-saudara. Apabila engkau saat ini ada di dalam pekerjaan yang membuatmu tidak bisa beribadah, membuatmu jauh dari Tuhan, membuatmu tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, menjauhkan engkau dari persekutuan-persekutuan Tuhan, jangan berlama-lama di situ. Cari kesempatan yang lain. Segera cari kesempatan yang lain. Jangan menikmati, jangan dinikmati yang membuatmu kemudian jauh dari Tuhan. Segera sadari itu, di mana posisimu dan bertobatlah. Jangan berlama-lama hidup
mengindahkan hukum Tuhan, segera datang dan minta ampun. Jangan bebal, jangan keraskan hati. Tirulah Naomi, bersyukur dia masih diberi hidup, tidak seperti suami dan anak-anaknya. Dia masih diberi hidup, artinya dia harus segera menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar dan harus segera bertobat. Yang kemudian adalah jangan hidup berseberangan dengan firman Tuhan. Walaupun nampaknya itu lebih indah, tetapi segeralah kembalilah kepada rancangannya. Sepertinya nampaknya indah, engkau tetap jualan di hari Minggu, tanpa engkau ke gereja kan dapat PT, Bu Gembala. Kalau ke gereja apa? Parkir aja 9.000, Bu Gembala. Duit dari mana? Lebih baik jualan dapat 100.000. Tapi itu sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Walaupun nampaknya itu lebih luar biasa karena dapat duit, tetapi percayalah itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan bebal hati seperti Elimelek. Segeralah bertobat. Yang berikutnya adalah belajar mendengarkan firman Tuhan lebih dari sekedar yang kita lihat baik. Saudara-saudara, jangan jemu-jemu belajar firman Tuhan. Ayo, saya mengajak kita semua. Saya adalah seorang ibu yang bekerja. Tempat kerja saya adalah 45 kilo dari rumah dan saya setiap hari membawa mobil saya 45 kilo, jadi kalau pulang pergi 90 kilo harus saya tempuh. Dan saya harus bangun pagi-pagi untuk memasak untuk suami dan anak-anak saya harus menyiapkan bekal untuk mereka. Jadi kadang kala ketika saya bangun kesiangan karena saya juga pulangnya malam, saya tidak sempat lagi untuk melihat Alkitab, untuk membaca Alkitab. Tetapi saya mencoba semaksimal mungkin untuk tetap bisa mendengarkan firman Tuhan ketika saya sambil menyetir. Sekarang ini banyak sekali cara, saudara-saudara. Jangan menjadi alasan karena engkau sibuk, engkau tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, engkau meninggalkan persekutuan Tuhan. Jangan pernah itu menjadi alasan. Tuhan memberikan begitu banyak fasilitas kepada kita saat ini. Jangan pernah meninggalkan firman, karena firmanlah yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Rajinlah ke gereja, jangan dinina-bobokkan dengan bangun siang. Rajin ke gereja. Dan jangan pernah menahan suara Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus berbicara, ayo ke gereja, ayo berdoa. Segeralah untuk melakukan hal tersebut. Saat semuanya sudah habis, Naomi juga mulai mencondongkan telinganya ke arah Bethlehem. Artinya apa? Ketika kita sedang dalam kesesakan, ketika kita sedang jauh dari Tuhan, ayo mulai condongkan hati dan telinga kita kepada firman Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi kepada Naomi? Next slide, saya sambil mengundang imam musik untuk maju ke depan. Yang terjadi adalah pemulihan. Saya buka untuk saudara di dalam Rut 4 pasalnya yang ke-13. Rut 4 pasalnya yang ke-13. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi singkat cerita, Rut dan Naomi ini kembali ke Bethlehem dan Rut bekerja di ladang milik seorang kaya raya bernama Boaz. Dan Boaz ini kemudian menikahi Rut dan mereka memiliki anak. Yang Rut 4 ayatnya yang ke-17, Rut 4 ayatnya yang ke-17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isya, ayah Daud. Saudara-saudara, boleh waktu itu suami dan anak-anak Naomi sudah diambil kembali oleh Tuhan, tapi Tuhan mengembalikan sukacita ke dalam hidup Naomi dengan memberikan cucu dari Rut, menantu yang dia bawa dari Moab. Dan kemudian sesuatu yang tidak terkira, pemulihan yang tidak terkira, selain sukacita yang didapatkan oleh Naomi, bahwa namanya kemudian adalah tertulis di dalam Alkitab. Tidak sembarangan ketika Tuhan menghendapi nama seseorang tertulis di dalam Alkitab, maka ada
Sesuatu yang berharga yang sudah dia lakukan terhadap pekerjaan Allah. Saudara-saudara lihat di sini, Boas menikah dengan Rut, kemudian dia menghasilkan Obed. Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, dan Daud ini adalah nenek moyang dari Yesus. Jadi ketika engkau bertobat kembali dari kehidupanmu yang tidak baik, maka pemulihan dan sesuatu yang tidak kita kira akan kita dapatkan. Sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Naomi bahwa namanya akan tercatat di dalam Alkitab. Dia akan mendapatkan sukacita, bahkan melalui garis keturunannya, penyelamat yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus lahir dari garis keturunannya dia. Jadi saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih memberimu hidup, maka bertobatlah. Bertobatlah dari kehidupanmu yang tidak baik. Bertobatlah dari kehidupanmu yang tidak benar. Tuhan masih memberikan hidup yang kedua bagi saudara-saudara yang mendengarkan firman ini pagi hari ini. Ketika engkau jauh dari Tuhan, entah hidupmu menderita atau entah engkau anggap bahagia, namun engkau jauh dari kebenaran firman Tuhan, segeralah bertobat. Segeralah kembali. Jangan tunggu Tuhan mengajar hidupmu baru engkau kembali. Jangan tunggu Tuhan mengajar hidupmu baru engkau mau berbalik kepada firman Tuhan. Saya minta organ di pelan-pelan sambil dinyanyikan. Saya mau menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian yang ini mungkin sudah pernah saudara dengarkan, kesaksian dari saya. Sudah sekian tahun saya menjadi istri seorang gembala. Sudah sekian tahun saya menjadi istri seorang pendeta. Apakah kemudian saya juga ikut melayani suami saya? Jawabannya tidak. Jemaat-jemaat lama tahu kalau saya melayani Tuhan, ikut melayani Tuhan belum lebih dari 2 tahun. Padahal saya sudah bertahun-tahun menjadi istri seorang pendeta. Saya tahu bahwa hidup itu untuk melayani. Bahwa apa yang kita miliki adalah miliknya Tuhan dan harus kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi apakah kemudian saya melayani? Tidak. Saya selalu menentang ketika setiap kali suami saya mengajak saya pelayanan. Saya selalu menentang ketika suami saya selalu mengajak saya ke gereja. Saya berangkat ke gereja, saya mendampingi suami saya. Cuman hati saya tidak pernah ada di tempat ini. Saya tidak pernah mau melaksanakan firman Tuhan. Saya tidak pernah melaksanakan fungsi saya dengan baik. Suami saya selalu mengingatkan saya, engkau diberikan talenta yang sangat banyak, engkau diberikan talenta yang sangat luar biasa dari Tuhan. Kembalikan itu untuk kebenaran, untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya selalu berkata tidak. Saya enggak mau. Saya tahu firman Tuhan. Saya mendengarkan firman Tuhan itu dari kecil karena saya adalah seorang Katolik. Orang tua saya adalah seorang Katolik dan hampir setiap hari bapak saya membacakan tentang firman Tuhan. Tetapi apakah kemudian saya melaksanakannya? Enggak. Ketika saya sudah menikah dengan seorang pendeta pun saya juga tetap tidak melakukannya. Saya tidak mau melayani Tuhan. Namun saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi saya. Namun dengan cara yang sangat menyakitkan. Tuhan mengajar saya dengan sangat menyakitkan. Ketika saya berbicara dengan lantang kepada suami saya berbicara bodoh amat dengan pelayanan. Saya tidak peduli dengan pelayanan, saya tidak peduli dengan gereja, saya tidak peduli dengan hukum Tuhan, tidak menunggu hitungan hari. Pada saat itu, tanpa saya duga-duga, anak saya masuk ICU dan dinyatakan mengidap penyakit diabetes mellitus tipe 1 yang menurut dokter, menurut dunia itu tidak bisa disembuhkan dan tidak ada obatnya sampai dengan saat ini. Dari situ saya baru menyadari bahwa kekuatan saya ini terbatas. Saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini hanya miliknya Tuhan. Dari situ saya baru kemudian mau melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya mengajak, mari kita tutup mata kita. Ayo, saat ini Tuhan memberimu kesempatan kedua. Jangan tunggu Tuhan mengajar hidupmu. Jangan tunggu Tuhan mengajar